Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita udah ada di episode ke-9 bagian ketiga DaVinci Resolve 17. Dan di bagian yang ketiga ini tetap masih di AMV Colorful ya guys ya. Dan di sini kita akan fokus ke movement kamera 3D. Nah sebelum itu untuk DaVinci sendiri itu sebenarnya udah ada DaVinci Resolve 18 tapi masih beta ya untuk sekarang ini. Nggak tahu di masa depan, nanti kalau kalian lihatnya di masa depan mungkin udah nggak beta lagi baru kita gunain, oke? Nah di sini kita masih gunain DaVinci Resolve 17 ya. Oke, di sini kita lanjut aja fokus ke bagian yang ketiganya itu tentang kamera movement. Jadi di bagian yang kedua sebelumnya kita udah membuat komposisi seperti ini ya guys ya. Nah selanjutnya kita tinggal membuat animasi pergerakan kameranya itu. Yang pertama itu ada zoom out seperti ini, set seperti itu. Kemudian kameranya geser ke kiri, terus geser ke kanan dan ke bawah. Oke seperti itu. Kemudian bawahnya itu sekaligus transisinya ya. Nah oke, kita akan membuat seperti itu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Oke, langsung saja kita ke timeline yang di sini yang udah kita sediain ya. Nah, di sini masih kosong. Kenapa? Karena saya belum nyambungin fusionnya itu komposisinya ke media out ya. Nah, sebelum kita sambungin, kita akan menandain dulu pergerakannya itu seperti apa nanti. Nah, itu kan ada beberapa pergerakan tuh, 3 ya. Jadi ada zoom out paling awal di sini udah kita tandain. Kemudian di pertengahannya seperti ini mungkin, atau kalian bisa dengerin lirik musiknya dan atau ada beatnya seperti itu. Kalian tandain lagi. Nah, misalnya saya anggap aja di sini deh, langsung aja ya di sini. Oke, udah ada. Yang ini untuk pergerakan dari kameranya itu sebelah kiri, guys. Oke, selanjutnya di sini ya. Di sini saya akan tambahin lagi. Yang ini untuk pergerakan sebelah kanan kamera. Nah, seperti itu. Kemudian di sini untuk yang terakhir yaitu ke bawahnya nanti, oke. Oke, jadi di sini kita punya berapa nih? 1 2 3 4 pergerakan ya, 4 pergerakan. Oke. Itu kalian bisa dengar-dengar dulu liriknya mungkin, terus udah dapet, terus kalian tandain pergerakan, dah kayak kalian bayangin pergerakannya gimana, oke. Nah, setelah dapat bayangannya atau idenya, barulah kita eksekusi. Nah langsung saja di sini kita eksekusi ya. Kita ke fusion page. Oke, di sini saya belum tersambungin ke media out ya. Kalian bisa langsung aja sambungin, tapi di sini saya belum aja sambungin. Di sini pakai 2 view. View kiri itu merge 3D dan view kanan render 3D ya. Nah kita akan buat movement yang pertama dulu. Oke, yang movement pertama itu zoom out ya guys ya, atau dan dia itu mulainya dari frame ke 0 atau paling awal. Nah jadi kita bisa, ini kan kita udah punya kamera 3D seperti ini di bawah ya. Kemudian render di sini, dan di sini kan saya udah masukin komposisi lighting dan shadow ya. Nah untuk menganimasikannya ini saya saranin dulu untuk mematikan dulu ya dari lighting dan shadownya. Kenapa? Karena biar nggak berat, karena itu berat banget ya guys ya. Jadi sini bagian kita render 3D nya ini kita lighting dan shadownya kita matiin aja dulu. Oke, nanti setelah kita menganimasikan movement kameranya, barulah kita sambungin lagi lighting kita. Oke. Nah kita mulai aja dulu. Di sini kita udah punya kamera 3D dan kita udah menempatkannya itu menggunakan transform di sini ya. Kalau kita tanpa transform, di sini hanya kamera, maka kameranya itu akan berada di paling awal di situ ya. Di sini udah kita membuat di episode sebelumnya. Dan di sini saya gerakin kameranya itu mundur di bagian Z seperti itu. Oke. Nah, saya akan menggunakan transform yang ini untuk animasi movement pertama kita. Oke, movement pertama kita yaitu zoom out. Nah, jadi kita tandain di situ ya. Jadi saya akan di bagian transform di sini saya seleksi. Kemudian di bagian inspektor saya akan mengaktifkan keyframe bagian Z nya. Kenapa Z? Karena ini merupakan yang maju mundurnya, karena kita mau zoom out seperti ini ya. Nah seperti itu. Dan di sini kalau kita nggak hanya akan menggunakan Z nya, saya akan tandain dulu atau mengaktifkan keyframe nya dulu. Saya juga akan mengaktifkan mungkin di bagian Y nya. Kenapa Y? Karena di sini atas bawah ya guys ya. Jadi karena kalau kita hanya menggunakan Z nya ini,
Nah dia itu maksimumnya itu enggak masih ada bocor seperti itulah ya, karena kita mau ke atasin dikit guys gitu. Oke seperti itu. Nah kita tandain dulu. Ini udah kita tandain, udah kita aktifin. Kemudian kita mau berakhirnya itu sampai mana? Saya anggap aja berakhirnya sampai 21 atau sampai sini atau kita lebihin dikit. Nah seperti itu. Misalnya di 23 di situ. Nah di 23 itu saya mau y-nya itu bernilai 0, oke. Dan z-nya itu masih belum diketahui ya. Z-nya kita atur aja dulu, misalnya segini. Nah 2.6 deh ya. Oke 2.6. Kemudian y-nya 0, dan untuk yang pertama yaitu saya akan zoom, dan di sini sepertinya zoomnya udah ngepas. Tinggal y-nya aja saya atasin dikit hingga dia itu rata ya. Nah sehingga frame TV-nya itu nggak kelihatan gitu guys. Nah jika udah merasa pas di sini, kita udah mengaktifkan y dan z-nya. Ini juga udah. Selanjutnya tinggal mengsmoothkan pergerakan kurvanya, karena ini masih linear ya. Kita bisa buka spline di sini. Ini masih linear. Saya akan mengsmoothkan kurvanya. Nah kalau untuk yang animasi masuk ya, ini kan animasi masuk, saya itu akan kurvanya seperti ini guys. Saya akan Ctrl A atau seleksi semuanya, kemudian tekan S. Ini udah termasuk smooth. Tapi kalau animasi masuk, saya saranin tekan T pada keyboard. Nah T ini muncul easy in dan easy out seperti ini, udah saya jelasin. Oke, terus di bagian easy in ya tetap masih terseleksi semua ya. Kita seleksi semua, terus munculin ini, tekan T. Dan di easy in kita geser sampai 100, dan easy out kita geser sampai 0. Oke, jadi kurvanya seperti ini tuh ya, seperti itu. Dari yang Z dan yang Y juga sama ya, bentuknya seperti itu. Jadi di awal dia itu cepat, kemudian melambat ya. Ini juga sama kurvanya, cepat lambat. Jadi kalau datar itu melambat, kalau curam itu cepat gitu pergerakannya. Oke, animasi masuknya udah. Kalau kita play dari Fusion mungkin agak nge-lag ya, seperti itu, agak nge-lag gitu. Tapi kita udah beranggapan itu udah jadi untuk animasi awalnya. Kemudian kita ke animasi yang kedua. Nah animasi yang kedua, jadi kalau kita membuat animasi baru lagi itu pergerakan yang kedua, sih saranin untuk membuat transform baru ya guys ya, enggak dari transform ini. Jadi kita seleksi bagian yang ini, terus kontrol spasi, masukin lagi transform 3D. Nah, masukin lagi transform 3D, dan yang transform 3D yang ini untuk animasi kedua kita. Oke. Nah animasi kedua kita ini hanya kita akan menganimasikan rotasi Y. Nah kenapa Y? Karena coba kita mainin. Nah jadi pergerakannya akan jadi seperti itu ya guys ya, tuh. Nah di sini kita akan membelokkan dia ke kiri ya, negatif Y-nya, sehingga agak belok seperti itu untuk animasi yang keduanya. Oke, saya akan reset terlebih dahulu. Nah di sini yang kita tandain kan di sini ya guys ya. Nah kita nggak buat mulai keyframe-nya itu dari sini. Kenapa? Nah kita akan mundur beberapa frame. Misalnya saya akan mundur 10 frame. Jadi di bagian yang ini kita bisa tekan kurang 10 seperti itu. Tapi kita kita arahkan dulu playhead kita pas-pas di marker kita ini yang udah kita tandain. Terus saya akan kurangi 10 misalnya ya. Kurangi 10, enter. Nah, oke, playheadnya udah kurangi 10 dari frame yang di sini, dan di sinilah mulai dari untuk animasi selanjutnya atau animasi kedua kita. Jadi kita seleksi ini dan kita tandain yang mana yang mau kita animasikan. Saya mau animasikan rotasi Y-nya ini. Saya akan aktifin keyframe-nya. Kemudian di sini kita maju 2 kali dari yang udah kita kurangin. Nah, berarti kalau 2 kalinya 20 ya. Jadi di sini kita tekan tambah 20, kita maju ya 20. Kalau tadi kita kurang 10 dari sini, kita tambah 20, enter. Nah sehingga dia itu, dan yang ini adalah keyframe yang terakhirnya atau keyframe akhirnya. Jadi di sini ada 2 keyframe yang ini awal, keyframe yang akhir. Nah jadi keyframe awal dan akhir ini mengupdate marker kita ya, atau marker kita itu berada di tengah 2 keyframe seperti itu.
Nah, selanjutnya di keyframe akhir ini kita mau gerakin kemana? Saya akan menggerakinnya itu ke kiri seperti itu. Agak geser ke kiri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita genapin aja negatif 20 misalnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk keyframe yang kedua di sini beda dengan keyframe yang awal atau keyframe yang masuk tadi ya. Animasi masuk. Ini animasi yang di tengah-tengah. Kalau animasi di tengah-tengah itu bentuknya akan seperti S gitu guys. Jadi di sini kita seleksi kedua keyframe-nya ya, bisa seperti ini. Setelah kita seleksi kita tekan S. Nah, di sini udah berbentuk S atau Z lah seperti itu. Kemudian kita akan perkuat dia itu karena ini masih terlalu halus ya. Saya akan lebih kuatin lagi atau lebih kasarin lagi pergerakannya. Nah, bagaimana caranya? Kita masih seleksi kedua keyframe-nya ya, masih seleksi. Kemudian tekan T lagi untuk mengaktifkan yang ini, easy in easy out. Kemudian saya akan tekan gemboknya. Oke, saya akan tekan gemboknya sehingga kalau kita easy in-nya aja, yang easy out-nya juga sama dengan easy in seperti itu ya. Nah, jadi kurvanya itu akan lebih tajam seperti itu ya. Kalau tadi kan terlalu halus lah seperti itu, hampir sama dengan linear. Nah, saya akan pertajam lagi sedikit. Misalnya 70. Nah. Oke. Sehingga ini jadilah animasi kedua kita. Di sini bisa aja kita preview, tapi mungkin agak berat. Nanti kita previewnya di edit patch aja ya guys ya. Kita anggap aja ini udah selesai untuk animasi yang keduanya. Lanjut ke animasi yang ketiga. Oke, jadi untuk buat animasi ketiga, kita akan membuat transform baru di sini. Seleksi di bagian ini, Ctrl spasi, transform 3D, masukin. Oke, animasi ketiga berarti yang di sini ya, yang di frame ke 43 misalnya yang udah kita tandain. Nah, kemudian kita mundur, mungkin saya akan mundur 10 lagi, 10 frame, kurangi 10, enter. Kemudian di sini saya akan mainin tetap sama yaitu Y rotasi. Jadi saya tekan Y di sini, aktifin. Kemudian saya akan tambah 20 sama ya. Karena kita mundur 10 maka kita tambah 20. Misalnya kita mundur 15, berarti kita tambah 30 ya guys ya. Oke, yang ini kita aktifin lagi. Terus yang ini kita mau pergerakannya itu mana? Saya mau pergerakannya itu ke kanan guys. Nah, jadi ke kanan. Mungkin kita genapin 40 seperti itu. Nah, jadi balasan dari yang sebelah kiri ya. Oke, setelah itu kita bisa menseleksi kedua keyframe-nya, terus tekan S untuk smooth dan easy in dan easy out-nya saya akan gembok. Kemudian saya akan 70 lagi misalnya. Ya, sama seperti tadi. Kurvanya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya yang ini juga udah jadi, kita anggap aja kalau kita preview mungkin agak berat. Kita akan lanjut aja dulu ke animasi yang keempat atau yang terakhirnya itu. Nah, yang animasi yang terakhirnya itu yaitu saya gabungin dia itu menjadi dua dimensi. Nah, jadi yang bagian yang ini nanti ini saya akan masuk ke dalam dunia dua dimensi kembali. Nah, jadi di bagian render 3D ini saya akan buat background dulu, masukin background node di sini. Kemudian di bagian render di sini saya akan sambungin ke output background sehingga membuat merge baru. Dan merge ini saya gabungin ke media out. Nah, kenapa? Nah, di sini render masukkan ke sini maka akan menjadi dua dimensi ya, karena ini merge dua dimensi ya guys ya. Nah, coba kita ini tetap nggak ngaruh, tetap sama. Nah, di sini saya untuk animasi yang selanjutnya itu adalah animasi transform yang dua dimensi ya guys ya. Saya buatnya seperti itu. Jadi di sini saya seleksi yang ini, saya tekan transform di sini. Dan untuk animasi yang keempat atau animasi keluarnya ya, paling terakhir di sini. Di situ saya menggunakan center aja seperti itu. Oke. Jadi atas bawah seperti itu. Nah, untuk animasi yang keempat atau animasi keluarnya itu pergerakannya itu kan atas bawah seperti ini ya guys ya, atau mantul seperti itu, nge-bounce. Nah, untuk membuat seperti itu di sini mungkin saya nggak akan menggunakan transform yang dari sini ya. Tadi kan kita buatnya dari sini ya. Nah, ini saya nggak akan pakai yang ini. Kita akan menganimasikan yang Y-nya. Di sini kalau transform yang ini center X dan Y-nya itu menjadi satu bagian ya guys ya. Nah, saya nggak suka seperti itu. Saya akan pisah transformnya. Jadi saya akan hapus yang ini. Saya akan seleksi ini, tekan Ctrl spasi dan cari transform lagi. Tapi transformnya di sini ada banyak macamnya.
kita pakai transform yang paling biasa aja, yang enggak ada istilahnya di sini. Nah, kita pastikan yang di sini kita seleksi, kemudian tekan add. Nah, jadi itu posisi X dan Y nya itu berbeda ya guys, atau terpisah, jadi keyframe nya satu-satu seperti itu. Oke, nah di bagian yang ini kita akan menganimasikan Y nya aja. Oke, dan untuk membuat ngebounce seperti yang ini, nah kita akan membuatnya itu ada dua transform. Jadi transform yang pertama ini saya akan masukin lagi satu transform, Ctrl spasi, transform yang sama yang ini, tekan lagi add. Nah, jadi ada dua ya, yang ini untuk pergerakan yang ke atasnya, yang ini untuk pergerakan ke bawahnya. Oke, yang ini atas, yang ini bawah. Oke, kita akan mulai dari yang atas terlebih dahulu. Nah, kita akan buat mulainya itu, misalnya saya akan mulainya kita mundurin berapa frame, misalnya di 45 lah ya, atau 46 deh. Nah, 46 kita akan mulai animasi keluarnya. Nah, kita aktifin dulu, kemudian ke frame akhir. Untuk animasi akhirnya kita ke atasin dikit aja guys, ke atasin dikit. Nah, seperti itu. Kemudian kan di sini kosong ya, seperti itu. Nah, situ saya akan menggunakan edge behavior-nya itu menjadi wrap around. Nah, jadi dia itu mengcopy yang di bawahnya seperti itu ya. Saya lebih suka seperti itu. Jadi saya akan ke atasin dikit, misalnya negatif poin 2 ya. Nah, kita genapin seperti itu. Kemudian untuk kurvanya, untuk kurvanya kita seleksi semuanya, Ctrl A, kemudian tekan S untuk smooth. Nah, untuk kurva yang ke atas ini saya akan buat yang ini saya akan matikan dulu, enggak, saya akan kunci. Untuk easy in ya, saya akan mentokin. Oke, saya akan mentokin. Kemudian easy out nya saya akan kurangin dikit aja, tapi nggak sampai full seperti itu ya, adain sedikit seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya kurvanya. Nah, jadi dia itu cepat di awal, tapi masih ada smoothnya sedikit, cepat di awal dan lambat di akhir. Oke, nah kemudian yang ini kita akan buat lagi untuk yang mundurnya. Nah, ini kan yang mundur yang ke bawahnya ya, pergerakan ke bawah. Ini kan pergerakan ke atasnya tuh. Nah, kita juga sama ke frame ke yang sama dengan yang tadi yang ini. Jadi kita seleksi dulu yang bagian yang ini, kemudian samain tadi 46. Kemudian kita aktifin keyframe posisi Y nya, dan kita paling bawah, paling kanan, dan yang ini kita share paling bawah guys. Oke, ke bawah ya, agak banyakin dikit ya, karena ini keluarnya, animasi keluarnya gitu. Kita genapin aja ya, poin 5 misalnya seperti itu. Kemudian saya akan Ctrl A, tekan S untuk smooth. Kemudian yang terakhir ini kurvanya itu seperti ini guys. Yang ini saya akan nolin, yang easy out akan saya 100-in. Oke, jadi seperti ini. Kalau tadi itu prosotannya seperti ini, kalau ini prosotannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat kedua-duanya tuh, nah bedanya nggak sama gitu. Jadi ini cepat di awal, kalau yang ini cepatnya di akhir gitu. Oke, ini cepat di awal, lambat di akhir. Yang ini lambat di awal, cepat di akhir, seperti itu. Oke, yang ini kan tetap kosong ya, kita akan ganti ini menjadi wrap around lagi. Nah, seperti itu. Oke, ini animasi keempatnya. Jadi dia akan ke atas sedikit, kemudian langsung ke bawah. Set. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nanti kita lanjutin lagi nanti di bagian selanjutnya, nanti ada lagi kelanjutannya gitu. Oke, jadi di sini udah secara umumnya udah dari animasi yang pertama itu adalah zoom out. Animasi yang kedua itu adalah di pertengahannya itu geser-geser rotasi ya, atau geser ke samping. Yang ketiga juga sama, geser ke samping tapi balasannya dikit. Dan yang keempat, yang terakhir adalah yang ini keluarnya. Oke, seperti itu. Jadi kita udah punya 4 animasi, tapi kita belum tahu itu udah bagus belum tuh ya, karena kita kan baru coba-coba aja tuh. Nah, kita kan coba langsung melihatnya di edit patch aja. Jangan lupa kita sambungin ke media out ya guys ya, biar di edit patchnya itu kelihatan. Dan di sini saya akan nungguin dia jadi, ini kan merah ya, kita akan tungguin jadi biru dulu biar lebih smooth previewnya. Oke, di sini udah jadi biru semuanya. Coba kita play.
Oke, masih kaku ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, animasinya masih kaku. Nah, kita akan revisinya lagi, mengsemutkannya lagi. Oke, kita coba lihat dulu apa yang akan kita perbaiki di sini. Nah, jadi ini masihnya terlalu kasar, jadi langsung shoot gitu. Jadi mungkin di animasi yang ini, yang pertama ini akan kita lebih datarkan lagi, jadi nggak terlalu terkejut gitu animasinya ya. Oke, kemudian yang kedua. Dan yang kedua ini saya kira dia itu kurvanya itu kurang panjang guys ya, jadi terlalu singkat kita motongnya. Kan kita tadi kan ngambilnya 10 frame ya ke belakang gitu. Nah, kita akan tambah lagi misalnya jadi 15 atau 20 gitu ya, jadi lebih panjang gitu animasinya. Itu dia nggak berlaku yang ketiga di sini ya. Yang ketiga ini yang ke berapa ini. Nah, biasanya dia itu ada ngebak-ngebak dikit ya, biasanya ada munculin kurva baru atau marker baru di situ. Kita hapus aja nih yang nggak perlu. Oke. Nah, ini yang ketiganya tadi, coba kita lihat ya. Saya kira yang ketiga juga kurang panjang animasinya, kita akan panjangin. Dan yang keempat, nah yang keempat mungkin agak kita lambatin lagi kurvanya modelnya ya. Nah, kita lihat aja dulu. Oke, nah jika kita udah tahu apa yang mau kita revisi, langsung kita revisi ya guys ya. Kita akan mulai dari yang pertama ini dulu. Yang pertama kita masuk ke Fusion Patch lagi ya. Yang pertama yang di sini. Yang ini tadi kita lihat dia itu terlalu kasar modelnya, sehingga akan kita perbaiki. Ya, kita seleksi yang ini, kita akan Ctrl A, tekan S lagi ya. Ctrl A di sini. Nah, di sini kita pastikan, dan saya akan easy-in ya. Kita kan tadi kan ambil 100 ya. Nah, 100 itu mungkin terlalu curam modelnya, jadi saya akan rendahin dikit, mungkin 80. Yang ini tetap 0 ya guys ya. Nah, ini 80 atau 17 ya, seperti inilah. Nah, oke, jadi nggak terlalu, kalau tadi kan 100 terlalu kasar modelnya, prosotanya terlalu dalam gitu, jadi kita lebih smoothkan lagi. Oke, kemudian yang kedua kita akan cek ini animasi yang kedua. Animasi yang kedua itu di sini. Nah, di situ kan 10-10 ya, jadi mungkin itu terlalu cepat animasinya. Jadi saya akan seleksi di bagian yang ini, satu frame, satu keyframe nya. Kemudian saya akan kurangi, mungkin di sini kurangi 5 ya, kurangi 5. Berarti yang di sini kita tambah 5 ya guys ya. Kita seleksi ini. Kemudian di sini ada saya lupa, di sini ada time, di sini ya, time di sini. Tadi kan di sini ada frame ke-31. Nah, kita ganti, kita tambah 5. Tadi kan kita kurang 5, di sini tambah 5. Nah, jadi animasinya itu lebih panjang. Kemudian akan saya haluskan lagi. Saya akan seleksi seperti ini. Saya akan tekan S. Nah, di sini. Kemudian saya akan gembok. Kemudian tadi kan kita ambil 70 ya. Saya mungkin agak rendahin dikit ya, 65 mungkin. Nah, seperti itu. Jadi agak lebih halus modelnya. Kalau 70 mungkin lebih curam. Nah, di sini udah. Kemudian keyframe yang ketiga, animasi yang ketiga, saya juga akan samain yang ini. Saya akan kurang 5 time-nya. Yang ini saya seleksi, saya akan seleksi tambah 5. Kemudian saya seleksi kedua-duanya, tekan S. Dan kalau tekan S dia itu harus 33 ya. Di sini kan masih 71 ya. Nah, berarti itu masih ngebug lah gitu. Jadi kita unselect dulu, tekan lagi A. Nah, ini udah benar. Dan kita ambil 60-an juga mungkin. Di sini 65. Oke, yang kedua, yang ketiga juga udah dapet. Yang keempat kayaknya nggak terlalu ada masalah. Coba kita cek dulu. Yang di sini ada. Untuk yang ke atas mungkin aman. Yang ke bawahnya mungkin agak saya halusin dikit. Saya akan seleksi semuanya, tekan S lagi. Yang ini, saya nggak akan pakai gembok ya. Yang ini tetap 0. Yang ini kan kita ambil 100 tadi ya, mungkin agak saya pelanin dikit, 80-an seperti itu.
Oke, jadi lebih halus dan ya mungkin udah lebih cakep. Dan di sini untuk yang awalnya itu mungkin saya akan kasih sedikit blur ya guys ya. Jadi di sini saya akan tambahin seleksi, di sini tambahin blur. Jadi blur ini termasuk animasi masuknya juga ya. Nah, jadi di awal saya itu mau dia itu ngeblur sedikit, mungkin 8 lah ya, 8 aktifin. Kemudian beberapa frame 12 dia itu 0 kembali. Nah, jadi blur di awal ini agak 80, yang ini 0. Oke, jadi dia ngeblur. Nah, ya kayak ada motion blurnya gitulah ya. Oke, dan coba kita lihat apakah revisi kita udah lebih cakep. Ke edit patch, jangan lupa sambungin ke media out. Dan di sini merah lagi ya, kita tunggu lagi menjadi biru, terus kita preview. Oke, di sini udah biru semuanya, coba kita play. Oke, udah mendingin lah ya, udah mirip dengan yang original kita. Nah, kalau masih kurang puas ya, tinggal direvisi lagi, kita cari apa salahnya gitu, terus revisi aja gitu ya. Kayak tadi ya, misalnya kita antara keyframe yang kita panjangin atau jauhin seperti itu biar lebih lambat, terus model kurvanya kita lebih smoothkan lagi seperti itu ya. Nah, kalian atur-atur aja di situ. Mungkin ini udah saya anggap cukup aja. Nah, di sini tinggal kita masukin lagi, karena kita belum masukin shadownya tadi, atau lighting dan shadownya belum kita masukin. Jadi kita ini kalau udah fix ya, ya udah kita masukin fusion lagi di sini, dan kita masukin lagi ambient dan spotlight. Ini udah kita bahas di part sebelumnya. Kemudian di bagian render kita aktifin lighting dan shadownya. Oke, udah ada, dan kita kembali lagi ke edit patch dan tunggu rendernya lagi. Oke, udah selesai, coba kita play. Ya, udah hampir sama dengan originalnya, walaupun gak terlalu sama lah ya. Ini udah mendingan. Oke. Nah, jika kalian masih kurang ya tinggal revisi aja lagi. Oke. Nah, selanjutnya mungkin untuk part atau bagian selanjutnya kita akan lanjutin lagi, tapi enggak sekarang. Oke, untuk sekarang itu movementnya aja, dan kalian bisa belajar lagi biar lebih cakep. Oke. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya di kolom komentar, dan mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.